Ya, kita masih dengan pembahasan asam basa, tapi kali ini kita akan membahas tentang titrasi. Jadi titrasi ini ada banyak banget jenisnya ya, tapi pada level SMA kita hanya akan membahas titrasi asam basa. Jadi titrasi asam basa adalah titrasi untuk menentukan kadar zat ya, menentukan titrasi asam basa, yaitu menentukan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang diketahui kadarnya. Atau sebaliknya, misalnya kita mau mengetahui kadar asam dengan larutan basa yang diketahui kadarnya gitu. Jadi pada titrasi ini kita harus mencapai titik ekivalen, yaitu titik ekivalen, yaitu titik di mana konsentrasi asam itu sama dengan konsentrasi larutan basanya. Bagaimana kita tahu titik ekivalen itu terbentuk? Biasanya pada eksperimen terjadi perubahan warna ya, terjadi perubahan warna. Ya, misalnya nih ya, kita gambarkan secara sederhana aja. Jadi maaf ya kalau gambarnya kurang bagus. Misalnya ini batang statifnya ya. Ini batang statifnya. Ini adalah buret. Ya. Ini klem penjepitnya ya. Nah, di bawah sini kan ada Erlenmeyer ya. Nah, ini ada Erlenmeyer. Nah, ini namanya Erlenmeyer ya. Kemudian ini misalnya buret ya. Nah, zat pada buret ini bisa asam, kemudian di bawah Erlenmeyer ini bisa basa, atau kebaliknya, ini yang di buret bisa basa ya, yang mau dicari kadarnya di bawahnya adalah asam gitu. Nah, jadi ada beberapa istilah di sini. Kalau ada yang pertama istilahnya itu titran atau pentiter. Ya. Titran atau pentiter itu adalah zat untuk menitrasi. Zat yang menitrasi ya. Biasanya letaknya itu di buret ya. Nah, ini jangan salah-salah ya. Ini banyak istilah. Jadi yang kedua itu adalah titrat. Kalau yang pertama titran, yang kedua adalah titrat atau analit. Nah, ini adalah zat yang dititrasi. Zat yang dititrasi. Ya. Letaknya itu di Erlenmeyer. Nah, kemudian ada titik ekivalen. Udah tadi ya, itu pada konsentrasi asam sama dengan basa. Kemudian titik akhir titrasi. Ya, apa itu titik akhir titrasi? Nah, yaitu keadaan pada saat terjadi perubahan warna. Jadi pada saat tepat ekivalen itu sebenarnya belum terjadi perubahan warna. Ketika lebih satu tetes saja itu sudah dinamakan titik akhir titrasi karena sudah mengalami perubahan warna, yaitu pada saat terjadi perubahan warna. Jadi supaya kita tahu terjadi perubahan warna ini, kita biasanya pada larutan di Erlenmeyer ini itu ditambahkan dengan indikator tadi ya. Ada kan banyak indikatornya bisa kita tambahkan, misalnya biasanya phenolphthalein
itu ditambahkan ke dalam larutan yang ada di Erlenmeyer, sehingga pada saat terjadi titik ekivalen ini akan terjadi perubahan warna. Tapi kalau nggak ada indikator, ya udah kita nggak tahu perubahan warnanya kan, gitu. Sekarang kita akan mempelajari beberapa grafik pada titrasi ya. Grafik titrasi. Jadi titrasi itu kan ada banyak ya, ada asam kuat, ada asam lemah, ada basa kuat, ada basa lemah. Jadi grafiknya tentu akan berbeda. Yang pertama misal kita akan cek grafik dari grafik titrasi ini grafik titrasi asam kuat dan basa kuat ya. Misalnya ini seharusnya garis lurus ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dibuat dengan alat bantu seperti roll ya. Ini saya buatnya seperti ini aja. Ini garis bilangan ya, X dan Y. Ini misalnya ada pada 0, kemudian ini adalah 7, ini 14 ya. Kalau dia itu titrasi asam kuat basa kuat ya, misalnya yang menjadi titrat di Erlenmeyernya itu adalah asam, dia akan bergerak dari 0 ya. Jadi 0 ini kan pH asam ya. pH asam itu kan dari volume dari trayek paling rendah kan, mendekati 0 atau 0. Jadi pH asam itu akan bergerak dari sini ya, dari sini. Kemudian naik pelan-pelan pH-nya, itu akan berada kemudian pada titik ekivalen ya. Ya, seperti ini kemudian. Nah, jadi kalau dia itu asam kuat basa kuat, titik ekivalennya itu berada pas pada angka pH 7. Ya, ini tepat adalah ekivalen. Gitu. Pertama dia kan larutan asam, kemudian sedikit-sedikit ditetesi basa, makanya pH-nya itu naik. Kemudian kalau mau berada pada konsentrasi asam sama dengan basa, yaitu pada pH 7. Jadi pH netral ini akan menghasilkan ekivalen. Nah, ini adalah grafik titrasi asam kuat basa kuat gitu. Kemudian ada juga grafik titrasi asam lemah ya, asam lemah dengan basa kuat. Jadi kalau dibilang asam lemah duluan, baru asam kuat, berarti asam lemahnya itu terletaknya itu di Erlenmeyer ya. Basa kuatnya di buretnya gitu. Sama seperti ini. Jadi kalau dibilang titrasi asam kuat basa kuat, berarti asam kuatnya terletak pada Erlenmeyernya dan basa kuat terletak pada buret. Ditetesi sikit-sikit basa kuatnya ke dalam Erlenmeyer. Makanya pH-nya itu gerak dari asam dulu. Nah, sama ini kalau asam lemah basa kuat, berarti asam lemahnya di Erlenmeyer, ditetesi dengan basa kuat perlahan gitu. Sama ini garis bilangan lurus ya, dipakai alat bantu roll. Nah, kalau saya sederhana aja ya, jangan ditiru ya. Ini 7, kemudian ini 14. Nah, ini adalah pH-nya. Kemudian volumenya ditambahkan sedikit demi sedikit. Nah, ini jadi pH asam lemah ya. Kita nggak mulai dari 0 asam lemah ya. Kita biasanya misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Biasanya dimulai dari di sini ya, nggak lebih dari 3 misalnya. Ini akan bergerak seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi titik ekivalennya itu akan berada pada lebih besar dari 7.
misalnya di sini nih. Ya, di sini ekuivalennya nih. Terletak lebih pada trayek lebih besar ekuivalen lebih besar dari 7. Kalau dia itu asamnya lemah, basanya kuat gitu, ya. Nah, ini beda ya kalau dilihat. Kalau di asam kuat, basa kuat, ekuivalennya itu tepat pada 7. Kalau di asam lemah, basa kuat, ekuivalennya itu berada pada pH lebih besar dari 7 gitu. Kemudian bagaimana kalau dia itu basa lemah sekarang? Grafik titrasi basa lemah dan asam kuat. Nah, kalau dibilang basa lemah terlebih dahulu, berarti basa lemah ini terletak pada Erlenmeyer dan asam kuatnya pada Burette. Jadi asam kuatnya sekarang yang ditetesi secara perlahan ke dalam basa lemah yang ada di Erlenmeyer gitu ya. Jadi sekarang nih kita buat X dan Y ya. Ini pH, ini volume yang ditetesin, ini 0, 7, 14 ya. Jadi karena ini basa lemahnya yang sudah ada duluan di Erlenmeyer, berarti pH-nya itu bergerak dari atas. Nah, tapi pH-nya juga enggak 14 ya, karena basa lemah. Jadi misalnya 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Nah, biasanya bergerak misalnya kalau basa lemah itu dari 11 misalnya, 12, 13, 12, misalnya di sini. Bergerak dari sini, kemudian menuju ke sini gitu ya. Nah, ini. Jadi ekuivalennya itu berada di bawah 7 kalau dia itu basa lemah dengan asam kuat. Gini, berada pada bawah 7-nya ekivalen. Gitu ya. Jadi akan beda-beda kalau dia itu tergantung larutannya. Nah, sekarang grafik yang terakhir. Misalnya grafik apa yang terakhir coba? Yang udah ada 3, satu lagi apa coba? Titrasi asam lemah dan basa lemah ya. Atau kalau kita mau mulai basa lemah dulu, bisa basa lemah dan asam lemah. Jadi kalau basa lemah duluan disebut dibandingkan asam lemah, berarti pH-nya itu bergerak nanti dari ini ya. Ini pH, misalnya ini 14, ini 7, ini 0, ini volume pentiternya, volume pentiternya. Kalau dibilang basa lemah duluan dibandingkan asam lemah, berarti basa lemahnya turun di Erlenmeyer dan asam lemahnya itu di Burette. Jadi pH-nya itu bergerak dari asam lemah dulu. Jadi udah ada zat itu asam lemah. Ya biasanya di antara di 11 atau 12 ya. Di itu turun. Kurang pas ya. Gitu ya. Jadi ekuivalennya itu terletak pada 7 juga. Kalau dia basa lemah, asam lemah gitu. Ekuivalen. Cuman bedanya kalau dia sama-sama lemah, dia itu tidak sampai ke 0 ini nggak sampai ke 0 ini. Ya, tidak akan sampai ke 0. Kalau asam kuat, basa kuat kan sampai ya dari 0 ya, karena kan dia kuat banget asamnya, berarti mulai dari 0. Tapi kalau asam lemah dia nggak akan sampai ke 0 karena dia asam lemah gitu bedanya ya. Tapi ekuivalennya memang tetap 7 tapi tidak mencapai pH-nya itu nggak akan mencapai mendekati 0. Jadi masih jauh antara 3 seperti itu gitu ya. Ini ya. Ya, sekarang di sini sudah ada contoh soal dari titrasi. Sebanyak 20 ml larutan H2SO4 yang belum diketahui
konsentrasinya dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 m dengan menggunakan indikator phenolphthalein. Warna indikator PP mulai berubah pada saat konsentrasi NaOH tepat 30,2 mili. Tentukan konsentrasi H2SO4 ya. Kita jawab di mana di sini ya. Nih. Jawab di sini aja. H2SO4 itu ada 20 mili ya. Kemudian molaritasnya kita nggak tahu, kita buat Ma saja. Kemudian ada NaOH, dia itu 0,1 molar, volumenya adalah 30,2 mili. Yang ditanya konsentrasi dari H2SO4 ini. Nah, untuk titrasi rumusnya itu hampir mirip dengan pengenceran ya. Cuman di sini kita mengkalikan ekuivalennya gitu. Jadi Ma kali Va kali valensi asam sama dengan Mb kali Vb kali valensi basa. Ini molaritas asam, Ma molaritas asam, Va volume asam, A valensi asam. Sedangkan Mb molaritas basa, Vb volume basa, B adalah banyaknya valensi basa. Jadi A itu valensi asam itu berdasarkan ini H-nya ya, berapa banyak H di sini. Kalau sedangkan B ini B-nya valensi basa berdasarkan berapa banyak OH-nya. Gitu. Jadi molaritas asamnya ada yang kita cari ya. Jadi Ma sama dengan volume asamnya 20 mili. Nah, berapa banyak valensi asam? 2 ya. H2SO4 itu kalau terionisasi ada 2 H plusnya. Berarti dikali 2. Ya. Atau singkatnya ada berapa banyak H-nya? H2 berarti dikali 2. Molaritas basanya itu ini ya, 0,1 molar dikali volume basa 30,2 mili. Dikali banyaknya valensi basa. Nih, basa dilihat dari banyaknya OH-. OH- di sini ada 1 ya. Jadi dikali 1. Berarti molaritas asam sama dengan 0,1 dikali dengan 30,2 ya. 0,1 dikali 30,2 dikali 1 dibagi 20 dikali 2 ya sama dengannya berapa? Nah, kita dapat 0,00 0,75 molar ya. Demikian. Ya, jadi kalau bahasanya nanti misalnya Mg OH 2 kali. Nah, berarti valensi basanya itu 2. Ya, jadi B-nya dikali 2. Cuma karena ini bahasanya OH aja, berarti dikalinya 1. Atau misalnya asamnya HCl. Nah, berarti H-nya kan 1. Berarti A-nya itu 1. Kalau ini B-nya itu 2. Gitu, karena 2 di sini. Nah, kalau H-nya ada 1, berarti A-nya itu 1. Gitu ya.